Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Fajar Adi Putra, mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia dari program studi D3 Komputerisasi Akuntansi. Oke, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS, yang mana tugas UTS ini meliputi 3 mata kuliah, yaitu yang pertama penguasaan akuntansi dan keuangan dengan dosen Ibu Turini MM, dan berikutnya ada komunikasi, teamwork, dan etika profesi kerja dengan dosen Bapak Suwandi MM. Dan yang terakhir adalah penguasaan teknologi MBKM dengan dosen Bapak Willy Eka Septian MKOM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UCIC yang telah memfasilitasi kami mahasiswa program studi D3 Komputerisasi Akuntansi sehingga dapat diterima magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kota Cirebon. Ini adalah sebagai bentuk dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Berikutnya langsung saja saya masuk ke soalnya. Saya juga ucapkan mohon maaf karena saya membuat video dalam bentuk seperti ini dengan format seperti ini dikarenakan kemarin saat saya ingin mengetik video, ingin mengambil video, tempat kami itu sedang ada sedikit kegiatan yang di luar daripada ini, yaitu uh, penyambutan dan penerimaan kepala dinas yang baru. Oke, langsung saja. Ini nomor satu itu terdapat pertanyaan teknologi yang ada di tempat magang saat ini. Untuk teknologinya itu di sana kami hanya menggunakan software. Softwarenya itu yaitu berupa Microsoft Excel dan juga aplikasi berbasis web dengan nama Sikaton. Sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang itu seperti apa? Untuk sistem akuntansi dan keuangannya, untuk saya pribadi sebenarnya tidak mendapatkan di posisi itu. Saya itu hanya sebagai uh, pihak atau orang yang membantu pekerja di bidang pajak. Jadi selama saya magang di sana, saya hanya mengurusi tentang perpajakan dari para kontraktor. Contohnya misalkan kontraktor A mendapatkan nilai kontrak senilai 100 juta rupiah. Yang saya lakukan adalah menganalisa data yang disebut juga dengan SP2D, dan dari SP2D tersebut saya mendapatkan nilai kontraknya berapa, saya input ke Microsoft Excel, lalu setelah itu di Microsoft Excel itu sudah ada rumusnya sendiri, yang mana dari data tersebut akan diambil nih untuk PPN-nya berapa dan juga PPh yang dikenakan, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPN-nya sendiri itu sebesar 11% untuk saat ini dan PPh-nya senilai 3,75%. 3,75% itu untuk yang pembangunan dan untuk yang perawatan itu senilai 1,5%. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana etika profesi dan komunikasi antara sesama karyawan di sana? Untuk etika profesi dan komunikasi di sana itu apa ya, bisa dibilang sangat profesional tapi tidak terlalu formal, di mana kami juga banyak bersenda gurau di saat sela-sela pekerjaan atau beberapa waktu kan ada waktu-waktu tertentu yang sekiranya mulai suntuk di tempat kerja itu. Di sana itu kami itu masuk jam setengah 8 pagi, 07.30 WIB kita masuk, lalu istirahat jam 12 tepat, lalu kita pulang itu jam 4 kita sudah pulang. Dan untuk absensi yang PNS itu menggunakan fingerprint dan yang non PNS masih menggunakan manual. Jelaskan yang saudara kerjakan di tempat magang. Oke, untuk bulan pertama saya mendapatkan tempat magang itu di bidang keuangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya bertugas untuk menginput data SP2D dari para kontraktor. Namun ada juga momen di mana saat itu ada BPK, saya dengan rekan saya itu ditunjuk dari tempat magang kami dari dinas PUPR-nya sebagai orang yang membantu atau pihak yang membantu BPK dalam melaksanakan tugasnya selama ada di
Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Lalu untuk bulan kedua, tepatnya pada tanggal 1 Oktober kemarin, kami dipindahkan dari bidang keuangan ke bidang administrasi penerimaan surat dan juga keluar masuk surat lah intinya. Di situ tugas kami atau tugas saya lebih tepatnya pagi-pagi itu mendistribusikan koran. Setelah mendistribusikan koran, ada beberapa surat masuk, lalu surat masuk tersebut diantarkan ke ini Pak Kadis, ke ruangan Pak Kadis, lalu untuk didisposisikan. Lalu setelah itu apabila ada surat yang sudah didisposisikan kemarin, kami langsung mendistribusikannya ke bidang-bidangnya seperti bidang bangunan dan gedung, terus bidang bina marga, seperti itulah intinya. Setelah itu, kami ya seperti biasanya hanya menunggu ada surat masuk ataupun keluar. Jika ada surat keluar, kami langsung masukkan atau memberikan nomor di situ dengan menulis tangan. Surat masuk pun sama. Apabila ada surat masuk, dimasukkan ke ini buku penerimaan. Selepas ada di buku penerimaan, kita masukkan ke buku disposisi atau lembar disposisinya kita tulis. Lalu setelah itu kita disposisikan ke Pak Kadis. Setelah itu uh, menerima kembali dari ruangan Pak Kadis, kami langsung mengekspedisikannya. Tapi sebelum diekspedisi, kita masukkan dulu ke buku ekspedisi. Oke, setelah itu ya sudah, langsung kita antar-antarkan, langsung kita ekspedisikan ke bidang-bidang terkait, bidang-bidang yang dituju. Oke, saya rasa hanya cukup. Saya rasa cukup atas penjelasan saya. Atas segala kekurangannya, saya sangat mohon maaf karena keterbatasan juga dari video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.